Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Munif sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah kita mulai sekitar 3 menit. Bapak dan Ibu, terima kasih kehadirannya. Kita juga sebentar lagi akan bersama dengan Pak Amir ya. Pak Amiruddin, apakah sudah ada dalam ruangan Pak Amir? Ada. Oh, ada. Terdengar suara saya. Waalaikumsalam Pak Amir, Oke. Pak Amiruddin. Waalaikumsalam Pak Abdul Munif. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita lagi mau silaturahmi dengan Ibu Bupati Blitar yang baru nih, Rini Sarifah. Oh, Ini lagi perjalanan ke sana, tapi masih bisa lah kita silaturahim juga di acara UASE ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Selamat sehat ya Pak. Moga-moga sehat semuanya Bapak. Iya Pak. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, insya Allah kita mulai dalam 2 menit ke depan, Bapak dan Ibu ya. Teman-teman kita sedang berusaha connect nih, kita tunggu 2 menit saja. Assalamualaikum Mas Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Munif. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, semoga kita sedang berikan kesehatan. Amin. Ibu. Gimana Pak? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Ibu Bapak sehat ya Bu? Keluarga Bu? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Munif di masjid ini? Ya Bu. Di masjid ini? Iya Bu, ini latar belakangnya Masjid Al-Huriyah Bu, dengan wajah yang baru. Jadi karena banyak yang nggak ke kampus, jadi nggak tahu kalau Al-Huriyah itu chatnya udah berganti. Moga-moga ada semangat baru ini. Jadi sekaligus memperkenalkan nih, sebagai Ketua DKM saya memperkenalkan. Alhamdulillah ini Pak Rektor berkenan untuk membuat suasana baru yang lebih cerah nih moga-moga. Moga-moga keinginan untuk ke masjid ini memberikan semangat. Moga-moga Allah segera mengangkat penyakit ini Bu ya. Amin. 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 Kita rindu semua untuk berjamaah di masjid nih, tapi karena sesuatu lain hal, jadi tapi Al-Huriyah selalu kita buat untuk terbuka dan supaya yang lain tetap rindu untuk ke masjid Bu. Alhamdulillah. Baik, Pak Amir, mohon cek kembali suaranya Pak, apakah cukup kedengarannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah bagus Pak, ya? Baik Pak, cukup kedengaran Pak.
Baik, Bapak dan Ibu, Oke. Pak Ustadz Abdul Munif, izin kita mulai ya Pak ya. Baik Pak, silakan. Baik, terima kasih, terima kasih. Masalah 10 menit ya. Gak apa-apa, masa aja 10 menit. Situs bahasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu semua, teman-teman yang berbahagia, sahabat OAC yang hari ini berkesempatan hadir. Alhamdulillah kita sudah mencapai pada OAC yang ke-14, kajian singkat ya, kajian singkat sekali 15 hari setiap hari Jumat pagi. Terima kasih sebesar-besarnya kita sampaikan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Abdul Munif yang sudah bersama kita. Dan Bapak Ibu semua, tentunya kami sungguh sangat berbahagia sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya, dan juga termasuk teman-teman yang hari ini mungkin baru untuk pertama kali hadir dalam kajian OAC ini. Nah, bagi yang baru pertama kali hadir, kita informasikan bahwa insya Allah kita akan berlanjut kajian ini. Mudah-mudahan ini sudah yang ke-14, sudah putaran yang kedua sejak Januari kemarin, dan putaran pertamanya adalah pada tahun 2020. Yang saat ini bukunya sedang proses kita terbitkan. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk segera kita mulai ke acara ini, kita persilakan pada Bapak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2 SDM, untuk menyapa Ustadz kita dan para peserta semua. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yanefri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala rumudil waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat wabil khusus narasumber kita, Ketua DKM Al-Huriyah Pak Ustadz Haji Dr. Abdul Munif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Para Pak Amir. Ya, juga para sahabat Sula di acara program OASE P2 SDM kita, yang sekarang kata Pak Yan sudah pada seri ke-14, tetap setia berdiskusi, hadir bersama kita, membangun ikatan batin, silaturahmi kita, tentu silaturahim kita, syukur alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita semua sesuai dengan harapan kita bisa terus melaksanakan kegiatan ini, dan tentu dengan lindungan, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, kajian kita hari ini saya kira sangat bermakna sekali. Pak Ustadz kita akan menceritakan bagaimana sikap orang beriman ketika musibah menghampiri kita. Nah, beberapa waktu terakhir ini, bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam 1 pekan terakhir, diantaranya gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat pada 14 Januari ini, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat 16 Januari, banjir bandang yang menimpa Kalimantan Selatan 12 Januari, dan di wilayah puncak di kita di Komplek Gunung Mas Cisarua Bogor yang baru-baru ini tanggal 19 Januari, juga Gunung Semeru meletuskan awan panas, dan terakhir gempa di timur laut Kepulauan Talawit, Sulawesi Utara, Manado kemarin. Nah, lalu apa tindakan kita sebagai orang beriman
haruslah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, tentu kita harus responsif terhadap hal tersebut. Bagaimana menyikapi kalau kita anggap nanti, ya Pak Ustadz, teguran Allah, supaya respon, sikap, tindakan yang kita bangun adalah tepat dan benar sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam, maka kita mintakan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Dr. Abdul Munif untuk menyampaikan petuahnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Saya mengajak kawan-kawan sahabat fillah untuk nimbrung dan sharing smart informasi wal tawassaw bil haq wa tawassaw bis shaf untuk saling menasehati dalam kebaikan. Nah, tentu terakhir hadirin yang dirahmati Allah, demikian sambutan singkat saya atas perhatian kerjasama partisipasi aktif teman-teman. Tapi saya katakan wabil khusus al ustadz kita, saya ucapkan syukran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Soleh dalam perjalanan beliau ke Blitar ya. Baik Bapak dan Ibu, kita waktunya memang singkat, jadi kita akan langsung kepada Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Abdul Munif. Beliau adalah alumni IPB ya, kemudian melanjutkan juga studi beliau di Universitas Göttingen dan Universitas Bonn. Kemudian beliau sangat aktif ya di berbagai aktivitas kajian, terutama saat ini beliau mengomandani ya Masjid Al-Huriyah IPB, masjid terbesar di IPB saat ini. Nah, kemudian juga beberapa waktu lalu beliau sangat aktif juga di Kementerian Pertanian bersama menteri yang dari IPB pada saat itu, dan tentu saja aktivitas-aktivitas akademik sangat panjang, tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi oleh karena itu untuk 25-30 menit ke depan Bapak Ustadz Abdul Munif akan memaparkan pada kita tentang musibah ya, bagaimana ketika musibah itu hadir di diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Baik, silakan Pak Abdul Munif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna binikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, wabil khusus Dr. Amiruddin Ketua Kepala P2 SDM, serta hadirin yang berbahagia, marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena puji dan karunia serta pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita, yang telah memungkinkan dan mengizinkan kita pada hari ini untuk bisa hadir bersama-sama walaupun dalam dalam suasana online ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan kepada para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan juga, mungkin ada slide yang ingin saya sampaikan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, ya. Sehingga hari ini kita bisa bertemu ya. Bentar. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan sekarang ini betapa kita bersyukurnya atas nikmat sehat. Tapi lebih dari itu adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman.
Karena nikmat iman itulah maka kita ringan melaksanakan perintahnya. Karena nikmat iman itulah moga-moga kita kuat menghadapi musibah. Karena nikmat iman itulah kita tegar menghadapi kehidupan. Karena nikmat keimanan itulah kita terus bersemangat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Iman itulah yang membuat kita menjadi semakin bersemangat. Para hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, saya diminta untuk membicarakan ini bukan karena saya mampu menghadapi ini, tetapi karena kita memang diperintahkan untuk saling nasihat menasihati. Karena itu saya ingin berbagi atau ingin menyampaikan bagaimana kita menghadapi musibah ini. Bapak Ibu sekalian, hakikatnya bahwa apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita temui, maka ini adalah bagian dari konsekuensi keimanan seseorang. Bapak Ibu sekalian, keimanan kita akan selalu diuji oleh Allah. Karena Allah ingin mengetahui apakah keimanan kita keimanan yang sebenarnya atau tidak. Iman ini bukan seperti, kalau dalam bahasa Rasulullah, iman itu bukan seperti emas. Kalau emas itu kan disimpan, dipendam, yang namanya emas tetap emas, nggak akan emas jadi perak. Tapi iman itu, kata Rasulullah, yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Iman itu seperti tumbuh-tumbuhan. Iman itu seperti benih yang harus ditanam dan kemudian dirawat. Ya. Dan tentu tanaman menghadapi berbagai masalah, gitu ya. Demikian juga iman kita. Jadi inilah esensinya bahwa iman akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini. Bagaimana firman Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelumnya. Tentu maksud ujian itu adalah untuk mengetahui sebetulnya, ya, untuk mengetahui siapakah ya, orang yang benar-benar imannya dan siapakah yang dusta imannya. Jadi ini yang tidak boleh selalu kita lupakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji keimanan kita. Karena keimanan ini bukan sesuatu yang tetap, dia terus naik dan turun. Nah, bagaimana Allah menguji keimanan itu? Allah menguji keimanan itu dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, ya, dengan ujian, dan diantaranya dengan musibah, dengan cobaan. Allah akan menguji itu. Jadi ini pasti. Jadi ujian ini adalah pasti. Karena itu memandang musibah harus kita pandang dalam sisi kita adalah bahwa itu adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan. Karena iman kita akan diuji oleh Allah. Nah, bentuk ujian, tentu keimanan di sini adalah keimanan kepada rukun iman. Ya. Iman kepada Allah, ya, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada hari kiamat. Ya. Dan yang paling berat dan sering kita sulit itu adalah iman kepada qada dan qadar. Apalagi kalau qada dan qadar atau takdir itu takdir buruk. Itu yang paling berat kita menghadapinya. Dan hari-hari ini kita akan menghadapi itu. Tadi disampaikan oleh Dr. Amiruddin bahwa kita saat ini sedang menghadapi musibah yang banyak sekali. Ya, di awal tahun ini. Ya. Tadi yang telah disebutkan banjir, kemudian gempa bumi, kemudian tanah longsor, bahkan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Padahal belum selesai ujian bentuk yaitu pandemi virus COVID-19 atau virus corona ini belum selesai. Entah ujian apa lagi. Inilah hakikatnya bahwa selalu akan ada ujian dan ujian. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, meyakini takdir dari Allah adalah kewajiban bagi umat Islam. Jadi bagi orang yang beriman meyakini takdir Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Dan takdir itu bisa berupa kehidupan yang membahagiakan dan bisa juga musibah yang tidak bisa dihindari oleh makhluk, tentu khususnya bagi orang-orang yang beriman. Dan kita tahu bahwa semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari berbagai macam cobaan.
baik itu berupa tadi kesusahan, kesenangan. Dan hal itu merupakan sunatullah. Jadi ujian ini sunatullah dan berlaku bagi setiap insan, ya. Baik itu orang yang beriman kepada Allah maupun orang yang kafir. Ingat, jadi ujian ini akan menimpa pada siapapun. Dan Allah, sebagaimana Allah menetapkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu. Jadi Allah dengan menegaskan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini menegaskan menurut para mufassir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji, akan memberikan dua hal dalam hidup ini, yaitu keburukan dan kebaikan. Kadang-kadang diberikan kebaikan manusia itu, kadang-kadang diberikan keburukan. Artinya bahwa tidak mungkin manusia diberikan keburukan terus. Ini bahasanya kata mufassir. Dan juga tidak mungkin manusia itu diberikan kebaikan terus. Walaupun kita maunya kebaikan terus, kesenangan terus, tapi tidak. Karena Allah menegaskan, kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan, kesempitan dan kelapangan, kesusahan dan kesenangan. Ini adalah suatu hal yang pasti akan. Jadi ini kita melihatnya bahwa Allah akan menguji ini. Nah, sebetulnya apa sih hakikat ujian ini, musibah ini? Sebetulnya musibah ini sebetulnya hakikatnya adalah merupakan peringatan dari Allah bagi mereka yang mau diingatkan. Musibah adalah ujian ataupun juga mengingatkan Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering dikupas oleh para penceramah yang paling terkenal adalah dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ya. Berbagai macam musibah di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Ya. Jadi ini bisa kita kaji dari segi akademik ya, bahwa musibah-musibah ini adalah merupakan bagian dari kontribusi manusia, yaitu akibat perbuatan manusia. Allah mengendaki dengan musibah itu, dengan cobaan, dengan kerusakan itu, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar dia kembali. Ini hadirin, ya. Jadi kerusakan di darat dan di lautan. Ini kerusakan ini ada dua ya. Kalau kita orang eksakta sering kerusakan itu kerusakan yang bersifat fisik. Tapi sebetulnya ada kerusakan yang bersifat sosial. Rusaknya tata nilai di masyarakat. Kemudian korupsi yang merajalela. Ini adalah kerusakan. Kemudian kemungkaran yang merajalela. Kemaksiatan yang merajalela. Dan kerusakan fisik. Kalau kerusakan fisik mungkin kita masih paling mudah. Ya. Tadi gempa bumi, kemudian banjir, kemudian juga tanah longsor, dan semuanya itu adalah kerusakan. Jadi jangan dipandang kerusakan hanya fisik ya, kerusakan non fisik itu justru yang tidak boleh kita lupakan. Dan Allah sudah menampakkan kerusakan itu dan semuanya ini disebabkan oleh manusia. Disinilah sisi akademik bisa kita ini bahwa segala kejadian fenomena ini ada kontribusi manusia, ya. Agar apa? Agar Allah memperlihatkan bagaimana akibat perbuatan dan akan segera kembali. Ini peringatan. Ya. Hadirin, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan ini. Ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam surat Al-An'am ini. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Hadirin, yang berkuasa atas kita ini Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia maha bijaksana. Ya.
Dia maha kuasa atas hamba-hambanya, ya, dan dia maha bijaksana. Maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi ini untuk menjelaskan kepada kita hadirin bahwa ujian dan cobaan itu adalah murni kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih, ya. Tapi yang bisa adalah kita menyiapkan, karena Allah telah memberikan peringatan, telah mengingatkan, itulah hakikat kehidupan yang akan kita hadapi, yaitu, dan itu bukan wilayah kita. Bahkan di dalam ayat yang lain, supaya kita tahu ini, bagaimana hakikat musibah ini. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Imran, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Yang artinya, al-ayah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ini, mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka ada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Bahkan mereka mendapat murka dari Allah dan selalu akan diliputi kesengsaraan. Jadi mereka yang tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak mengikat dan tidak membangun perjanjian, artinya tidak memegang amanah dengan sesama manusia, Allah mengatakan akan mendapatkan murka Allah dan juga akan diliputi kesengsaraan. Ini hadirin, kesengsaraan yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ini peringatan. Ya. Dan beberapa malah kaum yang lain sampai membunuh para nabi. Ya. Umat yang lain seperti itu dulu itu, tanpa hal. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi ini adalah ayat yang mengingatkan kita semua hadirin bagaimana musibah ini. Nah, karena itu di dalam ayat terakhir tadi disebutkan bahwa hakikat kebahagiaan hidup itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Hanya dengan berpegang teguh kepada agama Allah dan menyambut seruan Allah, seseorang bisa merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah, penuhilah jika Allah dan Rasul menyeru kamu. Menyeru kepada apa? Mengajak kamu kepada kemaslahatan hidup bagimu, kebahagiaan hidup bagimu. Jadi perintah Allah, seruan Allah dan Rasulnya itu adalah mengajak kita kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang membahagiakan, lima yuhyikum, sesuatu yang memberikan kemaslahatan hidup. Makanya Imam Ibnul Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini, bahwa kehidupan yang bermanfaat hanya didapatkan dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah Ta'ala dan seruan ajakan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan merasakan kehidupan yang baik. Meskipun fisiknya hidup, sebagaimana binatang. Binatang itu fisiknya hidup, tapi manusia tidak terdiri hanya fisik. Bahkan sekarang ini, kita harus lebih memperhatikan ruhiyah kita. Ruhiyah kita ini. Itulah. Kemudian beristighfar tatkala tergelincir. Itulah kehidupan. Jadi menyambut seruan Allah, tapi karena manusia itu bisa juga salah, Allah juga memberikan kesempatan, ya kan? Ketika kita tergelincir dalam dosa dan segeralah beristighfar. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna 'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya tadi, kalau kita sudah membuat kerusakan yang kecil, kerusakan yang besar, apalagi kita pemimpin yang akan membuat kebijakan yang berdampak kepada umum, dan ada kesalahan, justru segera bertobat dan kembali kepada Allah. Bertobat berarti kembali kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan
yang baik kepadamu di dunia sampai kepada waktu yang telah ditentukan, yaitu di akhir. Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan yang banyak nanti di yaumil akhirah. Hadirin, itulah esensi kehidupan. Bahwa bagaimana cobaan, bagaimana musibah, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana Allah menguji dan meningkatkan agar kita semakin meningkatkan kualitas iman kita. Hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam menghadapi musibah, menghadapi cobaan, memang ada tingkatan-tingkatan manusia. Ya. Ada 4 tingkatan seseorang dalam menghadapi musibah. Ya. Kalau kita lihat ya secara umum, ada 4 tingkatan kata Rasulullah. Ya. Pertama adalah ini tingkatan seseorang dalam menghadapi musibah ketika musibah itu datang adalah yang pertama ini sikap yang spontan dia, marah dia. Marah, memaki. Ya, tidak menerima, ya, kecewa dan semuanya, ya. Ini sikap pertama orang ketika menghadapi musibah. Orang yang marah sebetulnya dia marah terhadap takdir Allah. Padahal kita tidak memiliki kekuasaan sama sekali terhadap takdir Allah. Karena Allah lah yang memilihkan ini. Apakah kebaikan atau keburukan pada kita. Kecuali orang-orang yang memang dengan sengaja. Tapi mereka yang berjalan sesuai dengan kehendak dan mengikuti aturan Allah, maka bagi Allah apapun itu adalah ini. Karena Allah Maha Kuasa. Maka orang yang marah terhadap takdir Allah, maka ia dikhawatirkan terjumus dalam perbuatan syirik. Karena dengan sebab ia mencela takdir. Padahal tadi kita harus beriman kepada takdir Allah. Dan marah kepada takdir Allah, sebagian ulama mengatakan hakikatnya dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ada golongan yang seperti ini. Ada orang yang beragama itu pengennya yang enak-enak saja. Jadi ketika dia beragama, ketika dia berislam itu pengennya yang Islamnya yang enak-enak saja. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'adna bihi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini ada golongan yang seperti ini. Dan di antara manusia, ya, di antara manusia ada yang menyembah Allah, ada yang beribadah kepada Allah seperti beribadah di pinggiran jurang. Ya, jadi berislam itu seperti di pinggiran jurang. Jika ia diberi nikmat berupa kebaikan, maka tenanglah hatinya, dia senang. Namun jika ujian menimpanya, maka berubahlah ronah wajahnya, jadilah ia merugi di dunia dan akhirat. Al-Hajj ayat 11. Jadi ada tipe orang yang beragama seperti ini. Jadi dia itu berislam kalau Islam itu enak, yang menyenangkan. Tapi ketika Islam itu sudah ada musibah, ada susah, dia mulai itu menampakkan kekecewaan. Itu berarti dia telah menolak ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti ini. Karena apa? Karena orang yang seperti ini adalah khosirat dunya wal akhirah. Dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Khosirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata hadirin. Ya. Jadi ada tipe seperti itu. Nah, tipe yang kedua ada orang yang dalam menghadapi musibah ini sabar. Ya. Ini tentu ini adalah tipe yang kedua. Ketika seorang merasakan beratnya ujian dan tidak suka dengan ujian yang menimpanya, namun ia lebih milih bersabar. Meskipun ia tidak menyukai ya. Kenapa? Karena memang iman di dalam dirinya yang menghalanginya untuk dia marah, memaki ya. Karena di dalam sebuah hadis ini, hadis qudsi, Rasulullah pernah bersabda begini. Qala Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa ta'ala, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamisu rabban siwa. Nah, ini luar biasa ini peringatan dari Allah. Ini hadis qudsi itu hadisnya, kalimatnya dan redaksinya dari Rasulullah, tapi substansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata-kata qala Allah ta'ala.
Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi ini, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, ya, dan tidak sabar atas ujianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Wah, luar biasa ini. Ini peringatan keras dari Allah. Barang siapa yang tidak ridho, tidak sabar terhadap ujianku, silakanlah mencari Tuhan selain Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang berkuasa? Apakah ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih dan penyayang? Hadirin, ini peringatan. Ini golongan kedua. Ada golongan ketiga ini. Tingkatan ketiga. Tingkatan dua itu luar biasa. Nah, tingkatan ketiga ini tingkatan yang ridho. Seseorang yang menjadikan apakah dia mendapatkan takdir Allah berupa ujian, nikmat yang menimpanya, bagi dia sama saja. Karena orang yang ketiga, kelompok ketiga ini atau tingkatan ketiga ini, dia hidupnya bukan ingin mendapatkan pahala lagi, tapi dia ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di mana saja Allah tetapkan qada dan qadarnya, seperti ya semua itu, apakah susah, apakah ini, itu bagi dia sama saja. Karena memang itu bukan, kita tidak memiliki kekuatan apapun terhadap qadar Allah. Ya. Karena itu hadirin, inilah yang mendasari golongan tingkatan ketiga ini, dia ridho. Ridho Rabb Allah karena dia yang mengatur urusannya. Makanya jika ia melihat dari perspektif kacamata takdir Allah, baginya mungkin sama saja antara nikmat dan musibah. Sehingga hal inilah yang menjadikan pembeda antara tingkatan sabar dan ridho. Nah, tingkatan yang keempat ini yang paling tinggi. Ketika mendapatkan musibah, malah orang itu bersyukur. Kenapa? Karena seorang hamba Allah yang penuh rasa syukur ketika ia melihat masih banyak orang lain. Karena banyak orang lain yang lebih berat musibahnya dibandingkan dirinya. Jadi dia senantiasa bersyukur malah. Karena musibah dalam hal dunia bagi dia lebih ringan dibandingkan musibah dalam hal agama. Karena azab di dunia masih lebih ringan dibanding dengan azab di akhirat. Inilah yang menjadikan tingkatan keempat ini ketika dia menghadapi musibah, justru malah dia bersyukur. Ada sebuah kisah ya, ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu itu jalan-jalan di pasar. Kemudian dia menemukan ada seorang yang dia itu berdoa. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini menemukan seorang yang berdoa. Doanya begini, Allahumma ja'alna min qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Sehingga Umar bin Khattab ini heran, kok ada orang berdoa seperti itu. Dia tunggu orang itu sampai selesai berdoa, lalu bertanya Umar, wahai fulan, mengapa engkau berdoa? Jadikanlah aku golongan yang sedikit. Kemudian si fulan tadi menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau membaca di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit jumlahnya orang yang bersyukur itu. Qalilan ma tashkurun, sedikit jumlah orang yang bersyukur itu. Dan saya ingin menjadi golongan yang sedikit itu. Umar mengatakan, Subhanallah, sadaqallahul azim, maha benar Allah, engkau benar wahai fulan. Ternyata memang yang bisa bersyukur itu sedikit. Yang bisa bersyukur itu sedikit dari golongan manusia ini. Qalilan ma tashkurun. Banyakan kita itu adalah tidak bersyukur. Makanya di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, hendaknya kalian memperbanyak baca hamdalah. Ala kulli halin wa bi kulli halin, alhamdulillah. Pada setiap keadaan dan setiap kondisi, ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan sejak itu hadirin, sahabat Umar bin Khattab ketika mendapatkan musibah, itu yang dia ucapkan bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah lebih banyak sebetulnya memberikan kenikmatan, ya, daripada. Jadi ketika dia mendapatkan ini malah dia bersyukur. Kenapa? Karena Allah. Mengapa? Karena hakikatnya itu tadi, musibah adalah penghapus dosa dan akan menjadi tambahan kebaikan di sisi Allah tatkala ia menjadi hamba yang bersyukur. Sebagaimana sabda Rasulullah, yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Tidaklah suatu kelelahan, ini
tidaklah suatu kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan tusukan duri sekalipun, kecuali akan menjadi penghapus dosa baginya. Masya Allah, luar biasa ini. Bahwa ternyata hadirin, penghapus dosa itu tidak semata-mata dengan ibadah sholat, dengan ibadah puasa, tidak dengan ibadah zakat saja. Tapi ternyata penghapus dosa itu adalah kita bersyukur, kita sabar, kita ridho. Sehingga kelelahan kita dalam bekerja, sakit yang diderita, kesedihan yang dialami oleh orang yang beriman, kegundahan yang pasti akan dihadapi setiap manusia, bahkan tusukan duri. Mungkin tusukan duri ini ibaratnya adalah kalau dalam peperangan adalah tusukan panah, kemudian tusukan senjata, semuanya itu menjadi penghapus dosa. Subhanallah. Inilah golongan. Tapi golongan yang tingkatan yang keempat ini Allah sendiri mengatakan qalilan mar, sedikit jumlahnya orang yang bisa bersyukur. Nah, karena itu hadirin, saya ingin mengakhiri presentasi ini atau ini dengan bagaimana sikap mukmin tentunya dalam menghadapi musibah ini. Setelah kita tahu ada 4 tingkatan ketika menghadapi musibah ini, bagaimana ketika musibah itu menghampiri dan datang, dan pasti akan datang. Karena ini takdir Allah, kita tidak bisa memilih hadirin. Nah, di dalam Al-Quran, saya menemukan di dalam surat Al-Anfal ayat 45 dan 46. Ini subhanallah ini termasuk resep bagaimana sikap mukmin dalam menghadapi musibah, termasuk dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi ancaman yang setiap saat datang yang kita tidak tahu. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Subhanallah, ayat ini mengingatkan kita. Inilah kira-kira resepnya. Surat Al-Anfal 45 dan 46. Nanti dilihat ya di tafsir. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan kepada kita. Kan sikap orang mukmin, sikap orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu bertemu dengan sekelompok musuh, ancaman, sekelompok ancaman. Kita kan nggak ngerti ini musuh. Sekelompok ancaman, sekelompok musuh. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, berpegang teguh hatilah kamu. Istiqomalah kamu dalam keimanan. Teguhlah dalam keimanan. Ini perintah pertama ini. Yang kedua, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya tentu dengan berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Jadi ketika kita menghadapi sekelompok musuh, maka Allah merintahkan kita untuk teguh hati. Artinya berteguh dalam keimanan. Yang kedua adalah berzikir. Memperbanyak zikir kepada Allah, zikron katsira. Kemudian yang ketiga, taat. Wa atiiullaha wa rasul. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Jangan melanggar perintah Allah dan Rasul. Kemudian yang keempat, janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk berjamaah, bersatu, tolong-menolong dalam kebaikan. Bukan malah konflik, bukan malah bercerai-berai, bukan malah saling menyalahkan, bukan malah saling memfitnah. Bersatu menghadapi musibah ini. Dan yang terakhir, bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar. Hadirin, di dalam sebuah hadis, ternyata sekelompok musuh, sekelompok ancaman ini, ancaman itu banyak ya. Kita kan seakan-akan sekarang ini ancaman paling besar itu adalah COVID. Kan begitu ya. Padahal kita sudah diajari oleh Allah. Ternyata kematian tidak harus dari itu. Ya kan? Ya jatuhnya pesawat, kemudian longsor di Sumedang itu, saya kaget ternyata merenggut nyawa lebih dari 40 orang. Tapi Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, manusia itu, orang mukmin itu, hidupnya memang akan selalu ada dalam ancaman. Supaya kita tahu. Al-mu'minu baina khamsus syada'id, kata Rasulullah. Orang mukmin itu hidupnya selalu dalam ancaman. Paling enggak ada 5 yang membuat repot orang mukmin. Yang menjadi masalah bagi orang mukmin dalam hidupnya. Apa itu? Pertama adalah
Al-mu'minu yahsuduhu. Loh, Rasulullah malah menyebut yang suka membuat repot orang mukmin itu orang mukmin sendiri yang hasud. Jadi orang mukmin yang punya penyakit hasud. Orang mukmin yang mempunyai penyakit iri, orang mukmin yang punya penyakit hati yang buruk. Hasud, iri, dengki. Biasanya penyakit iri, dengki itu karena lemahnya iman. Yang kedua adalah wal kafiru yuqatiluhu, orang kafir. Orang kafir yang memang tidak pernah habis memusuhi orang mukmin dengan berbagai cara. Apakah dengan cara fisik maupun cara non fisik. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga yang selalu membuat repot orang mukmin adalah wal munafiqu yabghuduhu, orang munafik. Yabghuduhu yang tidak menyukai orang mukmin. Ini selalu hadir. Orang mukmin tidak akan pernah sepi dari godaan orang-orang munafik. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wasyaitonun yudlihu, setan yang tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Dan yang terakhir adalah wa nafsun tunazi, hawa nafsu. Bagaimana menghadapi 5 kelompok? Dan 5 kelompok ini kadang-kadang nggak menyerang mukmin sendiri-sendiri. Biasanya mereka berkoalisi, saling membantu. Nah, sikap kita adalah ini. Kita harus teguh hati. Kita harus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ungkapkan banyak tapi karena waktu yang terbatas ya, yaitu ini sikap kita teguh dalam imanan, ridho terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya tadi tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Kita harus yakin. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi kamu petunjuk di dalam hati. Diberikan kekuatan iman dalam hati. Dan Allah Maha Mengetahui. Nah, ini harus kita siapkan. Jadi kita harus terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara dalam menghadapi terutama memang musibah yang akan terus menghampiri kita tanpa kita tahu kapan. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, kami yang menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu akan menimpa siapapun. Kemudian, nah ini yang membedakan bahwa musibah itu bisa menimpa manusia baik kafir maupun mukmin. Hanya yang membedakan kalau orang mukmin itu diberikan apa ya? Diberikan khususan. Ya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berhati lemah wahai orang mukmin dalam mengejar musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun orang-orang kafir juga menderita kesakitan sebagaimana kamu menderita. Sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan." Inilah yang membedakan orang mukmin ketika mendapatkan musibah. Kalau orang mukmin mendapat musibah itu ada harapan, yaitu pengharapan pahala dari Allah SWT. Sementara orang kafir, dia tidak mengharapkan, tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka sesungguhnya menderita kesakitan. Jadi yang menderita sakit nggak hanya kita, ya semuanya menderita sakit. Ya. Kemudian yang tadi memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan kita untuk selalu berzikir. Bahkan zikir ini adalah amal ibadah yang tidak memerlukan persyaratan khusus, tidak perlu ada waktu khusus. Bahkan tidak perlu berwudu juga boleh berzikir dan berdoa. Karena berdoa itu mengingat Allah. Intinya zikir itu di dalam surat Muhammad ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Jadi la ilaha illallah adalah zikir terbaik dan mohon ampunlah, beristighfar kepada Allah ya. Kemudian taat kepada Allah. Nah, ini taat kepada Allah ini kita harus tetap berikhtiar. Karena apa? Kita harus mengikuti sunnatullah. Ya, misalnya mempersiapkan diri terhadap musibah yang Allah sudah mengumumkan adanya musibah, tapi kita tidak merubah, tidak menyiapkan diri. Kita harus mengikuti sebab-sebab hukum sebab musabab di dalam ya. Kenapa? Karena memang akibat itu karena sebab yang kita lalui. Tidak mungkin akibat buruk jika kita mengikuti sebab-sebab yang baik. Sebab-sebab yang baik akan mendatangkan akibat yang baik insya Allah. Karena Allah berjanji sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka tidak. Itu firman Allah. Jadi ini adalah demikian juga kisah tentang Umar bin Khattab ketika akan memasuki Syam,
kemudian disampaikan bahwa di Syam ada penyakit, ya. Kemudian Umar mengatakan, apakah kamu hendak lari dari takdir Allah, kata sahabat. Umar menjawab dengan singkat, ya, aku lari dari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lain. Jadi ada ruang untuk ini. Jadi taat kepada Allah ini mengikuti aturan, ya, ikuti sunatullah, jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai malah kita jauh dari Allah, bahkan melaksanakan atau melanggar perintah Allah, ini jangan. Ya. Yang ketiga, meningkatkan ukhuwah. Jadi dalam kondisi seperti ini kita memang harus meningkatkan ukhuwah di antara kita. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Kenapa? Karena memang itu yang akan menjadikan kita kuat. Ya, menghadapi virus corona, kita mendukung apa yang dilakukan oleh para ahli. Kita harus bersama-sama mengatasi ini. Karena virus corona itu memang inangnya itu pada manusia. Tidak sama dengan virus pada virus flu burung atau yang lain. Kalau virus burung itu kan inangnya pada hewan. Kalau pada hewan itu ya yang terserang bisa langsung dimusnahkan. Tapi kalau pada manusia, inangnya itu kita yang terus bergerak. Makanya cara untuk menghindari penyakit ini ya kalau dalam ilmu bidang saya, ilmu penyakit itu 3. Yang pertama adalah sumber penyakitnya atau sumber inang patogennya sendiri, kemudian lingkungannya, ya, dan yang ketiga adalah tentu inangnya, manusianya. Ya. Jadi patogen selalu ada, nggak mungkin kita bisa menghilangkan virus ini. Tapi menekan populasinya adalah mungkin. Dengan cara apa? Tentu dengan cara membuat lingkungan yang tidak kondusif dengan virus. Misalnya ya sekarang ada 3M, bahkan ada 5M yang menghindari kerumunan tambahnya, kemudian mengurangi mobilitas. Ya karena itu adalah upaya untuk mengurangi dan menekan populasi atau jumlah patogen yaitu virusnya ini. Hadirin. Ini adalah. Nah, ukhuwah ini harus bersama-sama. Ya. Harus munculkan rasa ta'awun di antara kita. Dan terakhir adalah sabar. Tadi sudah diungkapkan bahwa sabar ini jangan diartikan pasrah, tapi sabar itu adalah tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak tinggal diam, tapi selalu meningkatkan kualitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah yang menimpa kita ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas mungkin waktu yang berlebih. Saya kembalikan kepada host Pak Yanefri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Munif. Beliau menyampaikan secara sangat komprehensif ya sebetulnya ya. Dengan waktu yang singkat ini beliau menyampaikan mulai dari konsep-konsep tentang bagaimana kita menghadapi musibah ini, seperti apa musibah dan dari mana hadirnya musibah itu. Tetapi tadi yang mungkin ya, kalau saya meringkas barangkali terlalu banyak juga ringkasannya, tetapi yang kita bisa petik yang sangat penting tadi yang beliau sampaikan, yaitu di beberapa ayat, bahwa bencana itu tidak akan mampu menghilangkan, melainkan Allah. Jadi bencana apapun itu, saat ini tadi banyak sekali contoh musibahnya, yang akan menghilangkannya adalah Allah. Nah, makanya tadi konsep-konsep, cara-cara, teknik, solusi yang mungkin kita bisa upayakan, itu intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan ajaran Rasulnya. Itu yang beliau sampaikan tadi, Bapak dan Ibu. Dan satu hal yang sangat luar biasa bagi orang beriman ini ternyata adalah, apapun musibah itu, ternyata itu sebetulnya bagi seorang Muslim, tetap itu menjadi kebahagiaan begitu ketika kita mensikapinya dengan keimanan tadi itu. Sangat-sangat berbeda dengan non-muslim. Sangat berbeda dengan orang yang tidak beriman. Bagi mereka musibah ya musibah saja. Musibah ya kerumitan saja, kesulitan saja. Tapi bagi seorang mukmin, beliau sebutkan tadi bahwa musibah itu akan dibalas juga oleh Allah dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Baik Bapak dan Ibu, tentu saja tadi kita sudah mendengar sebagian besar yang beliau sampaikan ya. Dan barangkali saya mohon izin dulu nih kepada Pak Munif, karena banyak pertanyaan yang masuk. Jadi walaupun waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin saya bacakan saja dulu satu pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan ini juga menjadi banyak pemikiran juga bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua.
berkaitan dengan musibah yang saat ini kita hadapi sudah lebih dari 1 tahun ya. Jadi saya bacakan saja Pak Munif, mohon izin saya bacakan saja dulu satu pertanyaan ini. Yang lainnya mudah-mudahan nanti terwakili oleh satu pertanyaan ini, yaitu bagaimana sikap kita ini terhadap pandemi yang berkepanjangan ini Pak Ustadz, bahkan variasi menjadi banyak, dan sekalian beliau mengkaitkan dengan masalah vaksin. Dan karena di vaksin ini, kalau penjelasan Ustadz tadi itu, bahwa kita harus bersatu, ternyata untuk urusan vaksin juga begitu banyak sisi pandangan di sini ya. Jadi mungkin itu saja mungkin barangkali pertanyaan yang kita sampaikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang lain terwakili ya. Kalau ada waktu nanti kita bacakan pertanyaan kedua. Silakan Pak Ustadz. Jadi tentang pandemi dan vaksin. Mungkin lebih fokus ke vaksin barangkali ya. Karena pandemi tadi secara umum beliau juga sampaikan beberapa tips tadi untuk mengatasinya. Silakan Pak Ustadz Munif. Baik, mohon izin mungkin apa yang saya sampaikan kalau benar itu datang dari Allah terkait dengan pandemi ini adalah tentu ini adalah kita menganggap ini adalah penyakit yang memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Dan Allah di dalam sebuah firman-Nya, wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika kamu sakit, dialah yang menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kecuali tentunya adalah obat yang tidak ada obatnya adalah penyakit tua, gitu katanya. Nah, kemudian para ulama mengatakan atau menafsirkan ayat ini adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari jika memang belum terkena dan juga untuk mengobatinya apabila memang sudah terkena. Ini adalah perintah. Dan ikhtiar ini hadirin adalah bagian dari ibadah. Ini harus kita lihat ya. Jadi ikhtiar itu atau usaha atau ibadah itu kan ada dua. Menghindari apa yang dilarang dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan. Kita melakukan ikhtiar ini bukan karena takut mati, karena mati pasti akan menghampiri. Tetapi ikhtiar ini adalah merupakan ibadah. Karena ibadah ada aturannya itu saja. Apa itu ibadah aturannya ya? Tentunya ibadah itu tidak sampai melanggar perintah Allah, jauh dari musyrik. Kemudian kalau obat ya obat yang tidak mengharamkan atau yang tidak diharamkan oleh Allah. Obat itu yang halal. Inilah wilayah-wilayah yang memang harus diantisipasi. Nah, penyakit ini memang harus diatasi. Dan cara mengatasi tadi luar biasa ini. Harus membutuhkan kebersamaan yang luar biasa, ya kan? Mitigasi maupun mitigasi. Ini harus dilakukan. Tidak mungkin tidak. Nah, vaksin adalah merupakan upaya saja ya untuk melakukan ini. Sehingga para ulama dan majelis ulama sudah memberikan fatwanya terutama terkait dengan keharaman dan kehalalan ya. Dan itu sudah dikatakan bahwa itu dijamin halal, tentunya kita juga ta'zim pada ulama yang majelis ulama yang sudah memutuskan itu. Nah, kemudian kalau ini adalah bagian dari pengobatan untuk menimbulkan atau untuk membangun kekuatan dan untuk menekan, tentu ini adalah bagian dari perintah. Nah, sedangkan bagaimana keefektifan dan semuanya, tentu itu adalah wilayah para ahli ya yang untuk mengomentari. Tapi setahu saya yang saya pahami adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar semamungkin, dan kalau obat pun kita diperintahkan oleh Allah dengan obat yang baik ya, dan janji Rasulullah bahwa setiap Allah menurunkan penyakit itu ada obatnya. Kalau sekarang tidak ada obatnya atau belum, itu karena belum ketemu, sehingga ini menjadi perintah kita juga untuk berikhtiar menelitinya sampai ini ya. Mungkin itu Pak Yanefri singkat yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih boleh kita bacakan pertanyaan lagi Ustadz ya? Silakan. Baik. Ya, walaupun waktu kita sudah sangat singkat, beberapa menit lagi saja, saya bacakan saja pertanyaan berikutnya. Jika musibah itu takdir, jadi penjelasan tadi musibah itu takdir, beliau bertanya, jika musibah itu takdir,
berarti kita tidak bisa menghindar darinya. Apakah pemahamannya begitu? Nah, kemudian kaitan dengan ini beliau bertanya, apakah kalau misalkan orang yang tidak pernah dapat musibah, maka derajatnya tidak meningkat. Jadi peluang meningkat derajatnya sedikit karena musibah nggak pernah dialami. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jadi apa namanya, takdir Allah itu kan memang tadi berisi dua ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti akan menguji manusia, menguji kalian dengan kesusahan maupun juga dengan kesenangan. Jadi itulah isi hidup ini. Dan setiap manusia menghadapi itu. Dan tentu karena ini adalah takdir Allah, maka kita juga tidak bisa merubah dan tidak bisa menghindari takdir. Takdir yang berlaku di hukum alam saja, kita juga nggak bisa merubahnya. Ya kan? Misalnya, ya api itu membakar, ya itu kan itulah takdir. Artinya ketentuan Allah terhadap barang itu yang kita tidak menghindar. Walaupun ada api yang tidak membakar, yaitu api tidak membakar Nabiullah Ibrahim. Itu kalau kehendak untuk mencabut sifat-sifat membakar api itu pada kekhususan bisa terjadi. Tapi secara umum takdir berlaku pada siapa. Jadi nggak bisa menghindar. Ya. Nah demikian juga Bapak Ibu sekalian bahwa cobaan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang yang ridho dan orang yang bersyukur, maka dia melihatnya bukan pada musibahnya, ya, tapi pada kekuasaan Allah dan hikmah di balik itu. Saya sendiri ingin mengatakan bahwa rasanya ya, mungkin jarang ada orang yang tidak ada musibah. Kalau dia tidak ada musibah, justru musibahnya itu kesenangan itu. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, aku tidak takut umatku diuji dengan kesusahan. Karena biasanya umatku kuat. Tapi aku takut kalau umatku diuji dalam bentuk kesenangan, kelapangan, kemudahan. Biasanya umatku tidak mampu. Dan ternyata sejarah membuktikan bahwa hancurnya kekuasaan Muslim itu adalah ketika manusia penguasanya itu hidup dalam kesenangan sehingga dia lupa kepada kematian. Hubbud dunya wa karihal maut. Jadi kita harus memandang dua-duanya, baik kesenangan maupun kesulitan itu adalah bentuk ujian dari Allah. Kalau orang tidak mendapat musibah, kemudian dia tidak meningkat derajatnya, belum tentu. Karena apa? Mungkin kesenangan itu menjadikan dia semakin banyak bersifat, semakin bersedekah. Kenapa? Karena seorang imam yang alim, yang Hasan Basri itu adalah seorang ulama yang kaya. Tapi dia tidak pernah merasakan dia kaya. Karena apa? Karena memang kekayaannya habis untuk bersedekah. Utsman bin Affan itu kaya raya, tapi bukan berarti nggak pernah ada musibah. Ya. Karena apa? Kekayaannya itulah, dengan kekayaan itu tidak mencapai derajat, yaitu dengan berinfak dan bersedekah. Wallahu a'lam. Saya kira itu, Pak Yanef. Baik, Pak Ustadz Munif. Mungkin mohon izin satu lagi saja, saya gabung beberapa pertanyaan nih, karena mirip-mirip juga pertanyaannya. Dan saya khawatir juga teman-teman Bapak Ibu semua ada agenda setelah ini. Jadi ini pertanyaan terakhir, mohon izin pertanyaan terakhir ini kita angkat, yaitu tadi salah satu penjelasan Ustadz tentang perlunya menguatkan ukhuwah dalam kita sedang menghadapi banyak sekali musibah ini. Nah, dalam rangka itu, sepertinya di Indonesia, akidah itu kan memang beragam, apalagi antara Muslim dan bukan Muslim begitu. Nah, kemudian apa mungkin upaya yang masih bisa kita lakukan untuk memperkuat ya, sehingga menjadi satu gerakan gitu, menjadi satu upaya bersama-sama seperti Ustadz nasihatkan tadi itu, bahwa ukhuwah perlu diperkuat. Nah, sementara juga dari pertanyaan lain dari Pak Sabit nih berkaitan dengan ini, jadi antar pemimpin juga kebijakannya kadang-kadang tidak saling mendukung begitu Ustaz. Barangkali ada saran-saran, silakan. Ya, baik Pak Yanefri, Bapak Ibu rahimakumullah. Perintah untuk bersatu, perintah untuk berjamaah, perintah untuk saling menguatkan, perintah untuk saling bersatu padu itu adalah perintah yang sifatnya umum sebetulnya, ya kan? Dan yang mengikat seorang itu bersatu memang macam-macam. Ya. Bagi orang yang beriman tentu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi faktor kita diperintahkan oleh Allah untuk bersatu. Dan kaum muslimin ketika bersatu itu dia akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Nah, karena itu ini harus dimulai. Ya, ini yang paling memungkinkan, paling mudah mestinya adalah
membangun ukhuwah dan kekuatan sesama muslim karena kesamaan akidah. Itu diharapkan tentunya, dan ini diharapkan kalau umat Islam bersatu akan menjadi motor dan menjadi yang lain untuk ikut bersama-sama. Kenapa? Karena seorang muslim itu bersatu dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Karena orang muslim itu bersatu bertolong-menolong dalam perbuatan takwa dan perbuatan kebaikan, baik dan takwa. Dan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ikatan orang untuk bersatu itu banyak. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak satu akidah? Sebetulnya kita ikatan bersatu bisa juga karena apa? Karena kesamaan kepentingan. Karena kesamaan secara teknis. Semua orang sepakat ya ketika menghadapi musibah bersama. Makanya Rasulullah ketika di Madinah itu persatuan tidak hanya sesama muslim, tapi diikat juga dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, orang-orang kafir, yaitu ketika kita harus bersatu ketika menghadapi ancaman bersama. Nah, ini kan ancaman bersama ini, masa tidak menjadikan kita untuk bersatu? Betapa begitu sulitkah kita untuk ini? Ya. Jadi ini hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, harus dimulai dari orang yang beriman, karena perintah bersatu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bercerai-berai itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendatangkan musibah. Itu pun juga larangan dari Allah kita untuk bercerai-berai. Saya kira itu Pak Yanefri. Baik, terima kasih Pak Ustadz Munif. Saya kira Bapak dan Ibu sebagian besar sudah tercakup dari apa yang Bapak Ibu juga tanyakan, walaupun tidak saya bacakan secara mendetail satu persatu. Kita mungkin akan segera mengakhiri pertemuan kita hari ini, OAC yang ke-14 ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir secara informasinya disampaikan secara japri untuk OAC ke-15, silakan mengisi daftar hadir. Biasanya bagi yang mengisi daftar hadir, kita akan japri untuk info OAC ke-15 biasanya untuk yang berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, di akhir acara ini Pak Amiruddin ingin menyampaikan ucapan terima kasih nih kepada Pak Ustadz kita hari ini. Dipersilakan Pak Amir dan Pak Juber, barangkali bisa bantu, ada yang mau ditampilkan? Pak Amir masih di ruangan? Pak Amir? Baik, Bapak dan Ibu semua, mungkin Pak Amir tadi lagi di perjalanan ya, barangkali sinyal beliau juga kurang stabil ini. Jadi mungkin kami dari P2SDM, Pak Ustadz, mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Pak Ustadz hari ini mengisi OAC kita. Dan mudah-mudahan Pak Ustadz beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan ilmunya semakin berkah, bisa semakin banyak dipetik juga bagi teman-teman kita dari berbagai daerah. Alhamdulillah hari ini Pak Munif hadir dari perwakilan daerah Sumatera juga banyak ini hadir pada hari ini, bahkan sampai ke Sulawesi ya, Sulawesi, Kalimantan juga sebagian teman-teman kita yang ada di Sorong ini juga suka hadir biasanya Pak Ustadz. Jadi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga untuk putaran ketiga nanti, jadi OAC kita sekarang masih putaran kedua. Insya Allah nanti putaran ketiga, semoga Ustadz bisa bertemu kembali dalam ruangan Zoom ini. Baik, itu saja Pak Ustadz Munif, mohon diterima Pak, ini walaupun virtual ya. Silakan. Masya Allah. Baik, Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu semua, inilah akhir dari OAC kita yang ke-14 hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Mudah-mudahan majelis ilmu kita yang singkat ini menjadi refreshing ya, menjadi pengingat bagi kita bahwa seperti tadi Pak Munif sampaikan, tidak ada yang lain begitu yang akan menyelamatkan manusia ini selain dari mendekatkan, mengikuti, kemudian menerima seutuhnya apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Itulah kunci yang seutuhnya. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah kita bertemu 2 pekan ke depan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya hari ini. Dan kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Mohon maaf kami kalau ada yang kurang sempurna dalam penyelenggaraan hari ini.
Dan sekali lagi mungkin juga terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang ada di dapur nih, yang mengurus host ini, luar biasa ya, dari awal sampai hari ini. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan, Mbak Min. Sama-sama Bu, moga-moga bermanfaat Ibu. Terima kasih Pak Yan dari Facebook. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Bu Yati, terima kasih Bu. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Pak Munib, baru ketemu lagi. Waalaikumsalam Pak Soti, lama nggak ketemu, insya Allah. Mohon izin Bapak Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan. Sama-sama Pak Oti, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak berkesempatan hadir kembali nanti Pak, pertemuan ke-15 ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Lihat. Ngapain dia? Manis. Nggak ada. Doa. Tonton. Sementara bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri.